Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 02.23. Pasti teman-teman udah pada tidur semua ya. Sumpah, kali ini aku nggak bisa tidur dan aku bingung mau ngapain. Tiba-tiba ada pikiran aja gitu buat bikin kayak gini gitu. Udah lama juga aku kan nggak pernah bikin video di YouTube atau bikin konten-konten yang mungkin sebagian orang rindu tentang konten aku kali ya. Jadi gini teman-teman, gabut aku kali ini insya Allah sedikit berfaedah gitu ya. Karena ini adalah sebagian dari apa yang kalian tanya-tanya gitu. Jadi ada beberapa orang yang selalu nanya ke aku gitu, setelah aku tahu kenapa sih aku pengen bagi-bagi ke jalan, apa ini organisasi, apa ini bentuk apresiasi gitu. Apa kamu pengen ngasih tahu gitu kalau ke orang-orang kalau kamu sama keluarga kamu tuh sering bersedekah atau gimana gitu. Iya enggak? Salah satu ada yang berpikiran kayak gitu enggak sih? Pasti ada. Oke teman-teman, jadi aku enggak mau banyak pembukaan mungkin di podcast ini. Ini juga video kali ini, video pertama aku. Semoga kita bisa saling berbagi cerita, bareng-bareng belajar tentang pengalaman hidup tentunya ya. Jadi di video atau podcast pertama kali ini nih, aku pengen cerita gitu ke kalian semua. Apa sih tujuan aku tentang bikin konten-konten sebelumnya, kayak konten-konten sedekah gitu, berbagi ke yang di jalanan gitu. Sebenarnya mungkin di pikiran kalian gitu ada yang gak suka sama konten-konten aku karena mungkin terlalu banyak toksik di dunia ya. Aku terlalu memamerkan apa yang aku beri sama mereka. Tapi sebetulnya ini tuh hobi aku gitu. Dari awal emang gak pernah ada tujuan untuk berbagi yang halnya itu bentuk yang besar gitu sama orang-orang yang di jalanan, orang-orang sekitar gitu. Prinsipku ini muncul atas takdir Allah gitu. Untuk mereka yang di jalanan tentunya. Jadi bukan seakan-akan aku ingin bersedekah dengan orang tuaku atau dengan keluargaku karena kita mampu gitu. Jadi ada salah satu orang yang bikin aku termotivasi banget. Orang itu benar-benar mengajarkan aku siapa sih saudara kita sebenarnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi aku ini tipe orang yang gak bisa gitu lihat orang yang ada di jalanan gitu. Gak tega aja gitu. Nah salah satunya juga hobi aku itu jalan-jalan. Jadi buat teman-teman yang nanya kenapa aku bisa bagi-bagi tuh uangnya siapa gitu. Jujur aja, ini awal mulanya itu ya berbagi kayak gini tuh gak ada sama sekali biaya pengeluaran atau sebagainya itu sekitar 1 juta atau selebihnya gitu. Gak ada. Aku sama mama itu setiap turun ke jalan itu bawa uang yang kita punya gitu. Dan itu kita beliin misalkan ya biasanya 50 roti. Kalian masih tahu gak roti yang 1000-an mungkin yang di pasar? Kita beli itu 50 roti pisang, 50 roti biasa, dan itu harganya 1000-an. Terus kita juga pakai aqua gelas gitu ya teman-teman. Ini aku ceritain biar jelas. Nah, itu juga aku sama mama sendiri yang
ngebungkusin. Kalian tahu ngebungkusin nggak? Ngerapihin gitu ya buat mereka yang di jalanan. Kita bener-bener nggak pakai kayak pembantu atau lain sebagainya gitu. Kita bener-bener berdua, sama bertiga sama adik aku, setiap turun ke jalanan itu dengan uang seadanya, dan 100.000 pun itu udah cukup buat kita, buat saudara-saudara kita. Jadi buat teman-teman, siapapun yang beranggapan aku itu berbagi karena aku punya, buat teman-teman semuanya. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang orang lain nggak punya dan kita punya, itu semampu mungkin kita harus bisa gitu berbagi sama orang lain. Nah, itu aku cerita tentang apa aja sih yang kamu bagiin ke orang di jalanan itu. Itu kan juga salah satu pertanyaan kan. Nah, terus ada lagi yang nanya nih, emang harus ya dipublikasiin atau gimana gitu. Nah, salah satu yang bikin aku pengen publikasikan itu bukan seakan-akan aku pengen memamerkan kalau aku itu berbagi sama orang-orang loh di jalanan gitu. Gini teman-teman. Jadi tujuan aku itu bukan riba, sama sekali nggak ada. Tujuan aku mempublikasikan ini tuh agar teman-teman di luar sana bisa termotivasi gitu. Biar apapun yang kita punya dan orang lain gak punya dan kita punya, nah itu prinsipku. Sekuat mungkin, semampu mungkin kita bisa ngasih. Berapapun itu jumlahnya, berapapun itu ya jumlahnya yang kita punya, ya kita kasih gitu sama mereka. Nah, mungkin sebagian teman-teman juga beranggapan ada sisi negatif, ada sisi positif. Dan aku terima karena gak semua orang pemikirannya itu sama, iya gak? Iya kan? Ya bener banget. Tapi jujur aku ngelakuin ini seneng banget karena aku bikin konten terus aku dipuji gitu sama kalian atau sama yang lainnya. Enggak, karena dari sini aku belajar banyak dari mereka. Setiap kali ngelihat mereka gitu, rasanya iya, bersyukur itu hal yang paling utama yang harus kita syukuri di dalam kehidupan ini. Nah, jadi toksik yang ada di dunia gitu, sedikit-sedikit kan kita tinggalin gitu ya enggak? Jadi buat teman-teman yang mungkin baru kenal aku gitu, terus kalian lihat story aku, lihat kegiatan aku itu, kadang mungkin kalian salah tanggapan atau gimana. Jadi kalian harus mendengarkan dan berpikir lebih panjang lagi, apa tujuan seseorang, apa sisi negatif, sisi positif seseorang itu tentang kegiatan yang dia lakukan gitu. Ya enggak? Ya. Jadi kadang aku pengen gitu cerita ke orang-orang, ini loh kegiatan aku gitu, kamu mau gak sih ngikutin aku kayak gini? Pengen banget cerita kayak gitu biar orang lain tertarik. Tapi alhamdulillah sejauh ini prinsip aku itu membawakan hasil. Salah satunya seperti ini, aku kan berprinsip gitu, bikin kayak berbagi kayak gini itu ingin menarik orang lain agar menyisihkan sedekahnya untuk saudara-saudara kita. Aku benar-benar termotivasi sama temen aku, maaf Alicia aku sebut namanya di sini ya. Jadi aku mau cerita itu, ada temen aku, kita udah gak ketemu sekitar 6 tahun lebih, kita gak ketemu. Tiba-tiba dia lihat storyku, awalnya di Facebook pada saat itu.
Terus tiba-tiba dia lihat kegiatan aku di YouTube dan Instagram. Ternyata dia benar-benar tertarik banget sama kegiatan aku kan. Kita ditemukan dalam waktu dekat itu. Gara-gara apa? Saking gregetnya dia termotivasi banget loh. Kok kamu bisa kayak gini gitu? Aku pengen ikut kegiatan kayak gini. Sebenarnya ini bukan kegiatan, aku jelasin. Ini bukan kegiatan, tapi ini adalah sebuah apresiasi aku terhadap apa yang aku punya. Walaupun sedikit, tapi orang lain gak punya. Tapi kita harus berbagi sama mereka gitu. Nah, itu salah satu pengalaman yang gak bakal aku lupain sih. Dan sedekah itu adalah suatu obat yang paling ampuh di dunia sebelum kita ke akhirat. Kalian mungkin sebagian orang gitu, kadang aku kalau turun ke jalan, aku lihat mobil bagus lewat, motor bagus lewat, tapi saudara kita yang ada di jalanan dia berjalan di terik matahari yang panas, dia belum makan, dia belum minum, dia belum senyum, kita nggak tahu, iya nggak? Kadang kita lewat aja gitu, tanpa kita lihat di sekeliling kita itu masih ada orang yang membutuhkan. Walaupun kita nggak kenal sama orang itu. Nah, dari sini aku banyak belajar sih dari apa yang niat aku munculkan. Jadi aku belajar banyak dari mereka. Dari sosok anak kecil yang kehilangan bisik belajarnya. Seorang ibu-ibu yang kehilang kebahagiaannya mungkin. Tapi aku tahu mereka itu punya sisi lain dari apa yang kita gak punya. Contohnya apa? Mereka selalu berjalan di terik matahari walaupun itu sepanas mungkin tanpa mengeluh. Nah, tapi kita dikasih panas tetap bilang ngeluh sama Allah. Dikasih hujan tetap ngeluh sama Allah. Dikasih makanan yang kurang asin atau kurang uyah gitu, tetap ngeluh sama Allah. Jujur deh, satu kresek itu mahalnya cuma 2.500. Dan mereka selalu memakannya dengan lahap. Siapa sih yang gak bahagia lihat saudaranya kayak gitu? Iya gak? Jadi kadang aku suka sakit banget hati aku kalau ada orang yang bilang, ini juga toksik dunia sih ya gitu. Kamu memamerkan sedekah kamu kepada orang-orang terdekat gitu. Tapi aku selalu jawab gini, tujuan aku setidaknya bukan ria. Tujuan aku mengingatkan seseorang untuk berbuat baik selagi masih ada. Iya enggak? Iya teman-teman. Jadi bersedekah itu adalah sebuah penyubur pahala, menahan musibah dan kejahatan serta rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi niat aku tuh nggak ada sedikit pun ria gitu sama yang lain. Pengen dipandang bagus, dapat subscriber banyak gitu, dapat followers banyak gitu. Enggak sama sekali. Dan mungkin di video-video sebelumnya aku ada salah kata atau apa gitu ya. Kadang saking senangnya gitu loh. Kok bisa gitu aku ngelakuin ini. Coba deh. Ayo yuk dicoba yuk. Sekali aja kalian ngelakuin apa yang belum kalian lakuin gitu loh. Lihat senyum mereka itu tuh benar-benar penghilang beban. Sumpah deh. Itu tuh salah satu hobi manfaat banget buat kalian semua. Nah,
Itu salah satu cerita aku yang insya Allah bikin buat kalian terbangun gitu motivasinya. Sumpah teman-teman, ini aku gak ngantuk sama sekali, gak tahu kenapa. Padahal ini gak ada tugas. Kita berbagi cerita aja. Soalnya ini podcast aku paling pertama. Ya doain aja, semoga video-video selanjutnya juga aku ngasih motivasi sama kalian semua. Jadi, gini, saat orang memandang kita sebelah mata tentang konten kita, tentang sikap kita, tentang prinsip kita sekarang, please kalian berpikirnya, percayalah pada diri sendiri. Apa yang kita lakuin itu yang kita mampu. Ya enggak? Sekarang pemikirannya seperti ini, seperti itu. Ya, kita harus percaya pada diri kita masing-masing. Ya kadang kesel juga sih. Mungkin kalian yang udah kenal aku itu pada nanya, gimana perasaannya punya teman baru, dan teman baru itu gak tahu tentang tujuan kamu, tapi teman-teman udah pada lihat story kamu tentang upload kegiatan kamu. Itu kan pasti ada yang gak beres gitu pikiran mereka tuh. Nah, jawaban aku itu sama mereka selalu kayak gini. Yang penting hidup aku bermanfaat untuk mereka. Iya gak? Dan gak ngerugiin mereka sama sekali gitu. Toh mereka yang berpikiran seperti itu, semua orang jelas bisa berpendapat apapun tentang kehidupan kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kayak gimana ya, kayak dah lah gitu. Apapun yang mereka omongin, apapun yang mereka ucapin, ya udah, itu penilaian mereka tentang kita gitu. Tapi bener deh teman-teman, semoga konten aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Walaupun aku males banget bikin konten, tapi bener deh, apa yang aku videokan di konten aku, dari konten yang awal, yang orang gila bisa mendoakan kita dengan ikhlas gitu. Itu juga salah satu cerita di mana aku menemukan sosok orang yang gak waras gitu. Tapi toh dia bisa mendoakan kita gitu. Orang lain yang jelas-jelas dia masih orang baik gitu di mata kita. Ketika kita ngasih mereka atau berpendapat tentang mereka, kita berteman dengan mereka, belum tentu mereka mendoakan kita. Lah ini, orang ini baru bertemu dan kita anggap dia orang yang gak waras gitu loh. Tapi mereka tiba-tiba mendoakan kita gitu. Begitu teman-teman, itu salah satu pengalaman aku. Terus pengalaman aku yang kedua ini bertemu dengan Ibu Albian. Ibu-ibu ini yang sudah lama merantau, yang tertipu oleh salah satu supir. Mungkin menurut dia ya, karena aku tidak akan selalu membenarkan orang lain, tapi menurutnya lah. Aku senangnya sama dia itu karena dia selalu tersenyum apa yang dia hadapi gitu. Iya, benar banget teman-teman, dia selalu bahagia, dia gak pernah munculin setiap ketemu aku gitu, ngeluh gitu dan sebagainya, gak pernah. Sosok yang paling kuat. Ya, konten-konten yang lainnya juga banyak banget ngasih aku pelajaran dari apa yang aku buat gitu loh. Itu teman-teman, jadi kalian bebas berpendapat tentang aku, tapi sekali aja, coba sekali aja, berpikiran itu jangan pendek, tapi berpikir itu seluas-luasnya pikiran.
Supaya apa? Supaya kita tahu mana sisi negatif, mana sisi positif. Seperti itu teman-teman. Nah gitu teman-teman, intinya Neng, AA, semuanya deh yang nonton, yang insya Allah mendengarkan gitu ya, banyak-banyakin deh berbuat kebaikan, jauhin kejahatan tuh, jauhin kezoliman, banyak-banyakin berbuat kebaikan. Dunia ini tuh gak akan selamanya gitu, ya gak? Sedekah, membantu orang lain, itu tuh adalah salah satu hal yang paling Allah muliakan gitu. Siapa tahu kan kalian adalah orang-orang yang terpilih untuk masuk ke surganya Allah gitu. Ya gak sih? Intinya semangat buat kalian yang sedang berjuang hari ini, seterusnya, dan remember, kalian hebat bisa ngejalanin kehidupan sejauh ini gitu. Intinya remember dari aku, banyakin deh berbuat kebaikan dan berpikir dengan panjang gitu, nggak pendek. Kalau pendek pikirannya itu kadang kita ngambilnya tuh yang positifnya terus, yang jahat-jahatnya kita liatin, yang baik-baiknya kita tinggalin gitu kan. Jangan gitu ya teman-teman semuanya. Kita harus berpikiran tentang yang baik. Insya Allah ke orang baik itu pasti dipertemukan dengan orang baik lagi. Itu teman-teman semuanya. Makasih banget udah dengerin perbincangan hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Maaf banget kalau ada salah kata. Makasih udah nemenin kegabutan aku. Dan semoga kalian bisa senang sama podcast aku kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.